kapan kami bersujud di hamparan sajadah-Mu, di hamparan bumimu yang tenang dan damai, untuk melangitkan doa-doa, menuju keagungan-Mu agar Engkau sekali lagi mengampuni kesalahan-kesalahan kami, ya Rabbi. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan hidup kepada kami. Kenikmatan belajar buat murid-murid kami. Kesenangan mengajar buat guru-guru kami. Kelezatan beribadah kepada para ustadz dan kiai-kiai kami. Sehingga kami tetap bisa menjadi hamba-hamba-Mu. Ya Allah, ya Rabbi, hari ini kami berkumpul di ruang virtual ini. Tiada lain, tiada bukan, semata untuk mengikhtiarkan yang terbaik buat dunia pendidikan di negeri ini. Supaya nyala api belajar peserta didik kami tetap terjaga. Supaya aktivitas mengajar guru-guru kami juga bisa berlangsung dengan baik. Supaya aktivitas persekolahan dan satuan pendidikan di tempat kami berada juga tetap bisa berlangsung sebagaimana apa adanya. Berkahilah segala amal dan perbuatan kami, ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdina at-tariqal mustaqim, tariqa minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina at-tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin. Allahumma hdina at-tariqal mustaqim, tariqal ulama'i wal amilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selanjutnya akan disampaikan laporan Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Muhammad Wiwin Darwina, SE MMSI. Kami persilahkan. Bapak Sekretaris Jenderal Kemendikbud, yang kami hormati Sekretaris Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbud, yang saya hormati para Kepala Dinas Pendidikan, yang saya hormati para Kepala Dinas Kementerian Lembaga terkait, yang saya hormati para perwakilan Kepala Satuan Pendidikan, yang saya hormati Mitra Pasar Daring Siplah, yaitu PT Inti, PT Toko Ladang, PT Metra Plaza, PT Pesona Edu, PT Eroka Bookhouse, PT Digital Global Niaga. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul secara virtual untuk mengikuti acara sosialisasi sistem informasi pengadaan barang dan jasa di sekolah, atau kita sebut dengan SIPLAH, lintas kementerian dan lembaga. Saya laporkan kepada Pak Sekjen, dalam rangka peningkatan tata kelola administrasi pengadaan barang dan jasa di sekolah, Kemendikbud mengembangkan sistem informasi pengadaan di sekolah atau SIPLAH sejak tahun 2019 untuk digunakan oleh satuan pendidikan dalam pengadaan barang dan jasa secara daring. Dan sampai saat ini ekosistem SIPLAH telah melibatkan lebih kurang 63.000 sekolah, 11.000 penyedia, 20.000 item barang dan jasa. Seiring dengan terbitnya Permendikbud nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang jasa oleh Satuan Pendidikan dan rilis data pokok pendidikan atau Dapodik tahun 2020, Kemendikbud bersama kementerian lembaga terkait akan melakukan kegiatan sosialisasi secara virtual melalui Zoom meeting dalam 4 regional. Jadi pada hari ini sudah hadir lebih kurang 900 peserta daring. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam 4 regions dari tanggal 3 sampai dengan 6 Agustus 2020 dan akan diikuti oleh 1.000 orang peserta dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, Dinas Provinsi Kementerian Perindustrian, Dinas Provinsi Kementerian Perdagangan, Kepala Satuan Pendidikan dengan pembagian region sebagai berikut. Regional 1 tanggal 3 Agustus terdiri atas Jambi, Sumatera Barat, Lampung, Aceh, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Regional 2 pada tanggal 4 Agustus terdiri atas Bengkulu, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, dan Riau. Regional 4 tanggal 5 Agustus terdiri atas Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat. Kemudian regional 4 tanggal 6 Agustus 2020 terdiri atas Gorontalo, Bali, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Adapun materi-materi yang akan disampaikan pada pertemuan 4 regional ini adalah pertama adalah pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan dalam kerangka kebijakan pengadaan barang jasa yang akan disampaikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa. Kemudian materi berikutnya adalah pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan PMDN 2004-2020 oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian materi berikutnya adalah pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan Kemendikbud oleh Sesdijen PAUD, Dikdas Dikmen Kemdikbud. Kemudian sesi berikutnya adalah koperasi dan UMKM dalam PBJ di satuan pendidikan disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kemudian materi berikutnya adalah industri kecil dan menengah dalam PBJ dalam satuan pendidikan disampaikan oleh Kementerian Perindustrian. Dan yang berikutnya adalah UMKM Go Online disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Materi selanjutnya adalah kemudahan perizinan dalam perdagangan melalui sistem elektronik disampaikan oleh Kementerian Perdagangan. Kemudian kemudahan perizinan online melalui OSS bagi UMKM disampaikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sistem informasi pengadaan di sekolah, jadi itu nanti oleh para mitra pasar daring yang sesi yang terakhir. Narasumber akan menyampaikan materi-materi paparan sosialisasi dari tempat masing-masing dari Hotel 101 Bogor melalui media virtual. Peserta kegiatan yang telah melakukan registrasi untuk mengikuti kegiatan sosialisasi hari ini, hari Senin, lebih dari 900 ya, lebih 900. Kemudian regional 2 akan ikut sebanyak 1002 peserta, ya mungkin akan lebih ya. Regional 3 sebanyak 212 peserta, regional 4 akan diikuti oleh 266 peserta. Demikian yang dapat kami laporkan dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam tersenggalanya kegiatan sosialisasi sistem informasi pengadaan sekolah atau SIPLAH lintas kementerian lembaga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama arahan sekaligus pernyataan membuka secara resmi kegiatan sosialisasi sistem informasi pengadaan di sekolah atau SIPLAH tahun 2020 oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang terhormat Profesor Ainun Naim, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu pimpinan atau perwakilan dari kementerian dan lembaga, antara lain ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kemenkominfo, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, juga rekan-rekan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Biro Umum, dan semua pimpinan, para kepala dinas, dan peserta sosialisasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah atau SIPLAH lintas kementerian atau lembaga tahun 2020. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat
melaksanakan acara sosialisasi penggunaan SIPLAH lintas kementerian dan lembaga yang diikuti sebagaimana tadi dilaporkan oleh Bapak Kepala Biro Umum, oleh seluruh kepala dinas atau yang mewakili dan satuan pendidikan atau sekolah, perwakilan dari sekolah, dan dilaksanakan dalam beberapa tahap. Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi telah diminta oleh pembawa acara untuk membuka acara sosialisasi ini, maka dengan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi SIPLAH lintas kementerian dan lembaga tahun 2020 kita nyatakan telah dibuka. Selanjutnya saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kontribusi kerjasama dari berbagai lembaga dan kementerian, LKPP dan berbagai kementerian dan lembaga yang tadi telah saya sebut dalam penyempurnaan dan juga sosialisasi sistem informasi pengadaan sekolah ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, satuan pendidikan atau sekolah sebagai entitas layanan pendidikan dalam melakukan pengelolaan dana dan penggunaan dana untuk mengadakan atau belanja barang dan jasa untuk melayani layanan pendidikan, untuk melayani masyarakat dalam hal pendidikan, penggunaan atau pengelolaan dana tersebut harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pada akhir-akhir ini kita mempunyai berbagai tantangan, khususnya berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan kegiatan ekonomi. Nah, untuk mencegah keadaan perekonomian supaya tidak memburuk lagi ke depan, unsur kegiatan dan pengeluaran pemerintah menjadi penting, dan untuk itu kita harus mengelola, merealisasikan, melaksanakan rencana kerja dan merealisasikan anggaran kita dengan lebih cepat dan tetap menjaga mutu penggunaan dana pemerintah tersebut. Nah, untuk itu penggunaan sistem informasi pengadaan dan jasa barang dan jasa sekolah ini menjadi penting, dan untuk itu kita sosialisasikan penggunaannya. Penting untuk tidak hanya mempercepat pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan, tetapi juga dikelola dengan baik, memprioritaskan produk atau barang dan jasa dalam negeri, dan juga melibatkan, memberikan kontribusi dalam upaya kita meningkatkan, menggerakkan UMKM, ya, usaha kecil dan menengah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, selain tantangan pandemi tersebut, kita juga mencatat beberapa tantangan lain, antara lain misalnya keterbatasan yang dimiliki oleh satuan pendidikan atau sekolah dalam melakukan pengelolaan barang dan jasa. Kemudian juga bagaimana kita melaksanakan dengan baik Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tingkat satuan pendidikan atau sekolah.
Kemudian kita juga mempunyai tantangan terkait dengan penawaran yang terbatas, dan juga tantangan yang seperti telah saya sebut tadi, upaya untuk mengefektifkan peran pengeluaran pemerintah, kegiatan pemerintah dalam mendorong perekonomian. Nah, untuk itu kita harus meningkatkan tata kelola dan juga administrasi pengadaan barang dan jasa di sekolah. Dan untuk meningkatkan tata kelola tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan sistem informasi pengadaan di sekolah sejak tahun 2019 untuk digunakan oleh satuan pendidikan dan dalam pengadaan barang dan jasa secara daring. Dan kita juga sudah mengembangkan sistem tersebut untuk menghadapi dan menyelesaikan berbagai tantangan yang ada sekarang. Siplah ini merupakan sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan yang dapat diakses melalui laman siplah.kemdikbud.go.id. Kemudian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan. Dalam penyusunan peraturan ini telah dilakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dengan LKPP, Kemendagri, dan Kemenkumham, bagaimana peraturan itu dibuat. Dalam Peraturan Nomor 14 Tahun 2020 ini diatur mengenai penyederhanaan pelaku pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan atau pendidik dan tenaga kependidikan, penyederhanaan proses pengadaan, antara lain mengatur tentang tata cara pelaksanaan pengadaan sesuai dengan nilai transaksi 0 sampai 10 juta, 50 juta, 200 juta, dan di atas 200 juta, yang mana proses tersebut dibuat menjadi lebih sederhana menyesuaikan dengan kondisi dan kapasitas satuan pendidikan. Kemudian perluasan sumber dana pendidikan yang sebelumnya hanya dana BOS dengan total 51 triliun menjadi mencakup dana BOP dan dana hibah lainnya. Sehingga seluruh transaksi satuan pendidikan terpayungi oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. Selanjutnya, perluasan sasaran yang semula hanya mencakup sekolah dengan jumlah 220.000 sekolah menjadi 440.000 satuan pendidikan yang terdiri dari satuan pendidikan formal dan non-formal. Dan yang juga penting kita catat dalam peraturan menteri ini, pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan memberikan akses kepada UMKM untuk memasarkan barang atau jasa dari usahanya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini memperhatikan prinsip pengadaan sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2020, yaitu pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Ini dinyatakan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020. Kemudian dalam peraturan menteri tersebut juga telah diatur dalam pasal 15 bahwa pengadaan wajib dilakukan secara daring melalui Siplah yang saat ini telah bermitra dengan 6 operator mitra pasar daring terpilih dan memberikan akses kepada semua pihak, ya,
khususnya tadi saya sebut pihak UMKM. Untuk pengadaan jasa secara luring atau offline, tetap dimungkinkan, yaitu di pasal 16 Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2020, apabila ada kondisi-kondisi, yaitu adanya gangguan teknis dalam siplah, dalam penyelenggaraan siplah, dan atau satuan pendidikan yang melakukan pengadaan barang dan jasa tidak memiliki koneksi atau akses internet untuk melakukan pengadaan barang dan jasa melalui siplah. Kemudian sesuai dengan semangat kita memberikan fleksibilitas kepada sekolah, ya, Merdeka Belajar, pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan melalui siplah ini mempunyai fleksibilitas, namun tetap harus memperhatikan hal-hal penting terkait dengan prinsip-prinsip yang saya sebut tadi. Secara detail, penerapan prinsip-prinsip transparan, adil, akuntabel tadi dilakukan dengan cara pertama, satuan pendidikan harus mencari data atau informasi atas kewajaran harga barang atau jasa melalui harga pasar setempat, informasi resmi instansi pemerintah, atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kedua, harga transaksi ini meliputi harga barang atau jasa, ditambah biaya pengiriman, dan juga ditambah pajak apabila ada. Sehingga ketika satuan pendidikan melakukan perbandingan untuk menguji kewajaran, harus melihat keseluruhan harga tersebut, tidak sebagian saja. Satuan pendidikan harus memperhatikan kualitas perbandingan ini sehingga memperoleh harga yang wajar. Terhadap barang-barang misalnya buku yang telah ditetapkan oleh kementerian, maka ketentuan ini harus diikuti, ya, ketentuan yang berlaku harus diikuti. Dan penyedia barang dan jasa yang dipilih harus dapat dipercaya oleh satuan pendidikan, karena pasar daring seperti pasar pada umumnya, ya, pendaftaran penyedia dan juga pendaftaran barang dan jasa relatif bebas, tidak diatur oleh peraturan ini. Dengan demikian, tidak seluruh barang yang ditawarkan oleh mitra pasar daring melalui siplah semata-mata langsung dapat dibeli begitu saja, tetapi harus tetap dilakukan evaluasi baik aspek kualitas maupun aspek harga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, siplah didesain untuk memudahkan satuan pendidikan dan penyedia untuk melakukan transaksi. Penyedia diberikan kemudahan dalam melakukan proses pendaftaran yang dilakukan secara mandiri dengan hanya mengisi identitas penyedia seperti NIK, NPWP, dan verifikasi cukup melalui surat elektronik atau email. Dengan adanya siplah, UMKM memiliki kesempatan untuk memperluas pasarnya secara nasional dengan adanya kepastian pembeli, yaitu satuan pendidikan, dan kepastian pembayaran, dalam ini dana pendidikan yang dikelola oleh satuan pendidikan. Upaya peningkatan partisipasi UMKM dalam siplah ini sangat diperlukan, karena sampai saat ini jumlah UMKM yang terdaftar dalam siplah masih relatif kecil dibanding dengan jumlah satuan pendidikan yang melakukan transaksi. Upaya peningkatan peran serta UMKM ini melibatkan beberapa kementerian dan lembaga yang secara langsung melakukan fungsi pembinaan serta pendampingan terhadap UMKM tersebut dan memberikan kemudahan dalam regulasi peran serta UMKM dalam siplah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, di mana perekonomian baik secara makro maupun secara mikro mengalami penurunan,
kita harus mampu memanfaatkan peluang dan potensi ekonomi digital dalam meningkatkan UMKM. Pendampingan terhadap UMKM diperlukan sehingga UMKM dapat memanfaatkan sistem daring untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan usahanya. Ada satu hal lagi yang penting saya sampaikan di sini berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 dan pelaksanaan layanan pendidikan. Dalam kesempatan ini karena saya lihat juga ada sesi yang diisi oleh Direktorat Jenderal PAUD Dasmen dan diikuti oleh kepala dinas, mohon kami juga diberi informasi tentang bagaimana layanan pendidikan di berbagai daerah dilaksanakan, baik yang dengan PJJ maupun dengan tatap muka, dengan mengikuti protokol kesehatan. Dan juga bagaimana kemungkinan berbagai daerah dengan berbagai kondisi, apakah dia di zona hijau, zona kuning, dan lain sebagainya, melaksanakan layanan pendidikan ini. Apakah tatap muka misalnya dapat dilaksanakan di zona kuning, atau sejauh mana pelaksanaannya selama ini, baik di zona hijau, zona kuning, oranye, dan selanjutnya. Informasi-informasi ini sangat kami perlukan, mohon nanti bisa disampaikan ke khususnya Direktorat Jenderal PAUD Dasmen dalam kesempatan sosialisasi ini, agar kami dapat membuat kebijakan ya terkait dengan pelaksanaan layanan pendidikan di era pandemi ini dengan lebih tepat. Sosialisasi ini kami laksanakan tentu bersama dengan kementerian dan lembaga ya yang membina UMKM, dan untuk itu kami menyampaikan sekali lagi penghargaan dan terima kasih. Upaya ini juga untuk membangun sinergi antar kementerian dan lembaga untuk sama-sama meningkatkan layanan pendidikan dan juga mengembangkan ekonomi serta UMKM. Kami berharap melalui kegiatan ini satuan pendidikan mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, pendidikan kesetaraan dan pendidikan nonformal dapat menggunakan Siplah untuk proses belanja barang dan jasa dan untuk operasional satuan pendidikan ya, dan secara umum dapat melaksanakan pengelolaan layanan pendidikan dengan lebih baik. Kemudian kita juga berharap penyedia yang terdaftar dalam Siplah khususnya UMKM lokal di wilayah satuan pendidikan juga mengalami peningkatan. Demikian saya sampaikan berbagai arahan mengenai penggunaan Siplah dan pengelolaan belanja barang dan jasa oleh satuan pendidikan. Sekali lagi kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kontribusi dan juga partisipasi berbagai kementerian dan lembaga. Demikian saya akhiri, apabila ada yang khilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi Siplah tahun 2020 telah secara resmi dibuka. Selanjutnya, untuk memulai membahas lebih lanjut mengenai Siplah, sesaat lagi kita akan ikuti bersama bincang-bincang dengan para narasumber yang luar biasa, yang akan dipandu oleh rekan saya, Indah Novita. Untuk itu, kami mohon Bapak dan Ibu tetap bergabung bersama dengan kami. Pastikan jaringan internet di lokasi Bapak dan Ibu tetap stabil,
sehingga Bapak dan Ibu dapat mengikuti dengan seksama bincang-bincang yang akan dimulai beberapa saat lagi. Selamat mengikuti. Penggunaan dana BOS untuk tahun 2020 itu menggunakan aplikasi Arkasnya ya dari dinas langsung. Jadi untuk pelaksanaannya, untuk pembayarannya juga alhamdulillah lancar. Kalau untuk offline ya mungkin untuk penyediaan barang dan jasanya mungkin agak lama kali ya, karena kita mencari dari toko dan sebagainya. Kalau untuk online ya melalui Siplah dan sebagainya, itu kita untuk penerimaan barangnya itu agak cepat karena kita melalui aplikasi Siplah itu. Di sekolah kami di SMP Negeri 3 Sepatan pernah melakukan pembelanjaan barang, salah satunya itu buku sekolah elektronik. Kita pertama kita cari dulu keywordnya, kemudian ketemulah salah satu CV, prosesnya sangat cepat, kita hanya melakukan pemesanan, terus kemudian barang dikirim, kita transfer uangnya, transaksi selesai. Kualitas barang yang kita terima sesuai dengan pesanan yang kita pernah ajukan. Transaksi online dengan menggunakan Siplah untuk sekolah itu lebih aman. Oh ya, sangat terbantu dengan Siplah, apalagi dengan sistem sekarang untuk pelaporannya dengan menggunakan Arkas, dan kemudian BKU juga, kita memang untuk pembelanjaannya kan jadi sifatnya non tunai, kita transfer. Jadi untuk pembukuannya pun lebih gampang lah, pokoknya lebih gampang. Dengan Siplah untuk misalkan manipulasi barang fiktif itu kayak mungkin saya pikir nggak mungkin ya Pak ya. Kami dari SMP 2 Sepatan akan mendukung aplikasi Siplah karena menghindari pembelian fiktif atau pengeluaran-pengeluaran yang memang tidak diperlukan. Siplah memang sip. Siplah memang sip. Siplah memang sip. Saya berbisnis furniture ini sudah dimulai dari tahun 2007. Beda bisnis dulu dan sekarang yang paling signifikan adalah jumlah pemain bertambah, namun kue terbatas. Saya seperti katak dalam tempurung karena minimnya informasi yang saya dapatkan. Kalau sekarang, alhamdulillah dengan adanya Siplah, saya bisa mengikuti pengadaan barang dan jasa di sekolah, bahkan sampai seluruh wilayah Indonesia. Saya usaha catering sudah sekitar 5 tahun. Selama ini masih dalam sistem offline, jadi penjualan masih biasa-biasa saja. Setelah bergabung di Siplah 1 tahun belakangan ini, usaha saya semakin meningkat. Sistem online-nya membuat kami lebih dapat informasi sekolah-sekolah mana yang membutuhkan catering. Transaksinya sangat mudah, cepat, sehingga membuat usaha kami semakin lancar. Saya mengerjakan pakaian seragam anak-anak sekolah, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Alhamdulillah sangat membantu. Dengan Siplah ini, usaha konveksi bisa berjalan lebih berkembang dan saling menguntungkan. Pembayaran cepat, tepat, dan sesuai dengan yang diharapkan dan saling menguntungkan. Saya berbisnis bergerak di bidang ATK dan usaha printing. Sekarang saya berasa omset saya itu sejak ikut Siplah itu makin naik gitu loh. Jadi Siplah ini selain pembayaran juga bagus dan lancar, jadi saya juga sekarang bisa tidur dengan pulas tanpa harus khawatir kapan saya dibayar. Siplah memang sip. 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 Sip.
tahun 2020 itu menggunakan aplikasi Arkasnya ya dari dinas Berarti langsung. cuma ada satu? Jadi untuk pelaksanaannya, untuk pembayarannya juga alhamdulillah lancar. Kalau untuk offline ya mungkin untuk penyediaan barang dan jasanya mungkin agak lama kali ya, karena kita mencari dari toko dan sebagainya. Kalau untuk online ya melalui Siplah dan sebagainya, itu kita untuk penerimaan barangnya itu agak cepat karena kita melalui aplikasi Siplah itu. Di sekolah kami di SMP Negeri 3 Sepatan pernah melakukan pembelanjaan barang, salah satunya itu buku sekolah elektronik. Kita hanya pertama kita cari dulu keywordnya, kemudian ketemulah salah satu CV, prosesnya sangat cepat, kita hanya melakukan pemesanan, terus kemudian barang dikirim, kita transfer uangnya, transaksi selesai. Kualitas barang yang kita terima sesuai dengan pesanan yang kita pernah ajukan. Transaksi online dengan menggunakan Siplah untuk sekolah itu lebih aman. Oh ya, sangat terbantu dengan Siplah, apalagi dengan sistem sekarang untuk pelaporannya dengan menggunakan Arkas, dan kemudian BKU juga, kita memang untuk pembelanjaannya kan jadi sifatnya non tunai, kita transfer, jadi untuk pembukuannya pun lebih gampang lah, pokoknya lebih gampang. Dengan Siplah untuk misalkan manipulasi barang fiktif itu kayak mungkin saya pikir nggak mungkin ya Pak ya. Kami dari SMP 2 Sepatan akan mendukung aplikasi Siplah karena menghindari pembelian fiktif atau pengeluaran-pengeluaran yang memang tidak diperlukan. Siplah memang sip. Siplah memang sip. Siplah memang sip. Saya berbisnis furniture ini sudah dimulai dari tahun 2007. Beda bisnis dulu dan sekarang yang paling signifikan adalah jumlah pemain bertambah, namun kue terbatas. Saya seperti katak dalam tempurung karena minimnya informasi yang saya dapatkan. Kalau sekarang, alhamdulillah dengan adanya Siplah, saya bisa mengikuti pengadaan barang dan jasa di sekolah, bahkan sampai seluruh wilayah Indonesia. Saya usaha catering sudah sekitar 5 tahun. Selama ini masih dalam sistem offline, jadi penjualan masih biasa-biasa saja. Setelah bergabung di Siplah 1 tahun belakangan ini, usaha saya semakin meningkat. Sistem online-nya membuat kami lebih dapat informasi sekolah-sekolah mana yang membutuhkan catering. Transaksinya sangat mudah, cepat, sehingga membuat usaha kami semakin lancar. Saya mengerjakan pakan seragam anak-anak sekolah, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Alhamdulillah sangat membantu. Dengan Siplah ini, usaha konveksi bisa berjalan lebih berkembang dan saling menguntungkan. Pembayaran cepat, tepat, dan sesuai dengan yang diharapkan gitu, dan saling menguntungkan. Saya berbisnis bergerak di bidang ATK dan usaha printing. Sekarang saya berasa omset saya itu sejak ikut Siplah itu makin naik gitu loh. Jadi Siplah ini selain pembayaran juga bagus dan lancar, jadi saya juga sekarang bisa tidur dengan pulas tanpa harus khawatir kapan saya dibayar. Siplah memang sip. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera dan juga selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak dan juga Ibu dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Indah Novita dapat hadir untuk menemani Anda dan juga memandu jalannya acara pada pagi hari ini, yaitu talk show daring sosialisasi sistem informasi pengadaan sekolah 2020. Dan baru saja tadi kita bersama-sama menyaksikan pembukaan yang langsung dibuka oleh Bapak Sekjen dan juga dipandu oleh rekan saya, Mas Yunan. Dan juga pastinya seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa memang acara ini berlangsung selama 4 hari ke depan, yaitu dari tanggal 3 hingga tanggal 6 Agustus 2020. Dan hari ini merupakan hari kedua kami. Nanti akan banyak sekali yang akan kita bahas dalam sesi talk show ini, di mana nantinya akan kita bagi menjadi beberapa segmen dan juga pastinya menghadirkan narasumber ataupun speaker yang ahli di bidangnya masing-masing. Dan setiap segmen akan kita bahas sesuai dengan topik pembahasan. Namun sebelumnya untuk itu kami ingatkan kembali kepada Bapak dan juga Ibu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga jarak dan juga menggunakan masker. Baiklah, Bapak dan juga Ibu, sebelum kita mulai rangkaian acara pada hari ini, saya ingatkan kembali bahwa acara ini juga berlangsung di kanal YouTube, yaitu di Siplah Kemendikbud. Namun sebelum kita menyapa narasumber yang akan hadir di segmen kedua ini, saya akan menyapa Bapak dan juga Ibu yang sekarang sudah bergabung dengan kami melalui kanal Zoom. Untuk itu yang pertama, langsung saja saya akan sapa dari Provinsi Bengkulu. Apa kabar Bengkulu? Lalu berikutnya dari Provinsi Jawa Tengah. Lalu berikutnya Sumatera Utara. Dan apa kabar Provinsi Bangka Belitung? Lalu berikutnya Banten, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, mohon maaf, dan juga Riau. Semoga pastinya kita diberikan kesehatan dan juga kelancaran pada hari ini. Baiklah, untuk itu langsung saja tanpa berlama-lama kita akan mulai sesi talk show yang kedua ini. Di segmen kedua yaitu akan membahas mengenai sesi pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan. Namun sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu satu persatu narasumber yang akan bergabung di dalam segmen kedua ini. Yang sudah bergabung di tengah-tengah kami melalui kanal Zoom, saya akan menyapa terlebih dahulu sudah ada Bapak Yulianto Prihandoyo, yaitu beliau merupakan Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP. Halo Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi di sana, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, sehat, makasih. Alhamdulillah, baik, terima kasih. Dan berikutnya saya akan menyapa kembali narasumber berikutnya, yaitu sudah ada Bapak Bahri SSTP MSI. Beliau merupakan Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dari Kemendagri. Halo Bapak, selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya sudah hadir pula narasumber berada di samping sebelah kanan saya, sudah ada Bapak Henry Eko Hapsanto. Beliau merupakan penyelia sistem elektronik PBJ Satuan Pendidikan Biro Umum dan PBJ. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum, apa kabar? Selamat pagi Mbak Indah. Semangat ya Pak, harus semangat pagi hari ini ya, luar biasa sekali. Dan juga saya akan menyapa satu lagi narasumber yang sudah bergabung melalui kanal Zoom. Sudah ada Bapak Nandana Aditya Baswara. Beliau merupakan Koordinator Perencanaan dan Penganggaran di Jenpaut, Dikdas, dan Dikmen. Halo Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi di sana, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam, pagi, baik kabarnya. Baik, dan rupanya semua narasumber sudah terhubung melalui kanal Zoom. Baik, narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dan langsung saja kita akan memulai sesi talk show di segmen kedua ini. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali kepada Bapak dan juga Ibu untuk bisa aktif bertanya kepada narasumber dan bisa langsung dituliskan di kolom komentar di kanal Zoom Anda. Dan kalau saya sarankan apabila pada saat nanti kita akan berikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan topik pembahasannya selama 10 menit, Bapak dan juga Ibu bisa langsung mengetikkan pertanyaan dan juga ditujukan oleh narasumber siapakah yang hadir pada pagi hari ini. Langsung saja kita akan segera memulai. Untuk yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Yulianto Prihandoyo selaku Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP. Bapak, kami persilahkan untuk memberikan topik pembahasan pada pagi hari ini selama 10 menit. Kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih moderator. Selamat pagi Ibu dan Bapak semuanya. Kedengaran suara saya? Ya, kami sudah bisa mendengar Bapak. Baik, kita sebentar lagi akan menampilkan Bapak. Oke, baik. Kami persilahkan Bapak. Ya, baik, terima kasih. Mohon sekalian mungkin file paparannya bisa disampaikan saja. Baik, segera kami tampilkan. Baik, Ibu dan Bapak semuanya. Jadi ini batch kedua. Terima kasih sekali lagi untuk Kemendikbud sudah berkenan mengundang kami LKPP. Pertama tentu kami mengapresiasi launching atau terbitnya Siplah ini. Ya bagi kami kalau
kemarin barangkali proses pengadaan di sekolah dilangsungkan secara offline begitu. Sekarang tentu saja sudah jauh lebih bagus ya, tercatat, termonitor, online lah begitu, sehingga sekali lagi kami menilai bahwa Siplah ini menjadi bagian dari upaya Kemendikbud yang bertujuan Mohon maaf untuk... Bapak Yulianto, mungkin bisa sedikit dikencangkan lagi volume suaranya, kami sedikit kurang mendengar di sini Bapak. Mohon maaf, mohon izin sebelumnya. Oke. Baik. Baik. Wah, ini saya sudah poll ini padahal. Oke, nah ini udah cukup jelas Bapak. Terima kasih banyak Bapak, Ya. silakan, mohon maaf. Baik, terima kasih. Jadi intinya kami mengapresiasi betul terbitnya atau launchingnya Siplah ini. Jadi Siplah ini kami nilai sebagai satu upaya Kemendikbud yang setidaknya ikut membantu memperbaiki tata kelola pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi kami ikut terbantu betul dengan gagasan Siplah ini. Sehingga yang selama ini offline sekarang bisa online, tercatat, termonitor, dan tentu saja bisa kita perbaiki terus, begitulah di kemudian hari, sempurnakan. Baik, ini karena waktunya mepet, saya ingin coba langsung saja ke slide nomor 3 atau ke 2 ya. Coba terus. Ya, lanjut. Satu slide lagi. Lanjut. Ya, stop ini. Ibu Bapak, intinya kemarin saya juga sudah dengar tim Kemendikbud sebetulnya sudah lama merapat begitulah dengan teman-teman LKPP khususnya di Kedeputian Kebijakan. Jadi prinsipnya memang pengadaan di satuan pendidikan ini perlu diatur tersendirilah. Jadi secara prinsip perlu ada semacam relaksasi-relaksasi yang berbeda dengan pengadaan barang jasa sebagaimana dilakukan di kementerian, lembaga, ataupun Pemda. Pertama, ini sumber pembiayaan pendanaan proses pengadaan ini bersumber dari BOS, katakanlah seperti itu. Yang kedua, sekolah ini tidak didesain untuk apa? Maaf, saya kok nggak kelihatan. Ya, jadi yang kedua, sekolah ini tidak didesain untuk memiliki perangkat pelaku pengadaan seperti halnya yang saya sampaikan tadi, kementerian, lembaga, ataupun Pemda. Jadi kalau di kementerian lembaga, barang atau produk, barang atau jasa yang dibelanjakan itu ya tergantung ya, ada kompleksitas tersendiri, sehingga kami juga menuntut adanya kompetensi tertentu. Nah ini yang barangkali sekolah-sekolah atau satuan pendidikan ini sejatinya memang tidak didesain untuk seperti halnya kementerian lembaga ataupun Pemda. Yang ketiga, sekolah tidak termasuk dalam organisasi perangkat daerah. Dan yang keempat, tentu saja SDM yang dimiliki oleh sekolah ya boleh jadi bisa tidak memenuhi syarat kompetensi sebagaimana kita syaratkan di dalam Perpres 16 tahun 2016. Jadi intinya hal-hal itulah yang kemudian secara prinsip kami LKPP khususnya di Kedeputian Kebijakan menganggap bahwa perlu ada semacam pengaturan pengadaan sekolah sesuai dengan kondisi sekolahnya. Namun demikian, aturan-aturan pengadaan yang setahu saya sudah disusun pihak Kemendikbud, kalau tidak salah Permendikbud nomor 14 tahun 2020, kalau tidak salah nanti saya dikoreksi, ya intinya pengaturan tersebut tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan. Jadi, saya ingin coba langsung slide berikutnya. Prinsip-prinsip pengadaan itu apa saja sih kira-kira? Ada, ya lanjut slide berikutnya, oke, sebentar. Ya, jadi, maaf, slide sebelumnya, ya stop. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah, kurang lebih 7 prinsip yang perlu kita perhatikan. Pertama, prinsip efisiensi. Secara gamblang rasanya kalau
kalau di dalam pengadaan ini ya yang paling mudah diterjemahkan itu sebetulnya ya hargalah salah satunya. Jadi harga ini harus setidaknya memperhatikan prinsip efisiensi, hemat, ya selain harga tentu saja nanti ada prinsip efektivitas. Jadi ini berkaitan dengan kebermanfaatan lah. Jadi efektif dan efisien ini menjadi satu atau dua prinsip yang ini sudah menyatu, begitulah ya. Efektif dan efisien itu menjadi satu prinsip yang utama lah. Jadi sebetulnya pengadaan ini cuma menjawab dua hal ini ya, bahwa uang yang kita keluarkan dalam konteks berbelanja ini, uang yang kita keluarkan setara dengan manfaat yang kita dapatkan. Nah, intinya sebetulnya pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan siplah ini prinsipnya harus memperhatikan prinsip efisien dan efektif. Mungkin saya ingin sedikit cerita bagaimana menjawab prinsip efektif misalnya. Efektif ini berangkat dari kebutuhan. Jadi sebetulnya sekolah ini butuhnya apa sih? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang paling awal dan menurut saya menjadi yang paling penting. Kalau kita salah menjawabnya, ya bisa saja ada risiko-risiko yang terjadi di kemudian hari. Misal kita pernah dengar ada satu permasalahan, saya lupa tahun berapa begitu ya. Sekolah-sekolah ini sudah berbasis sudah computer base, sampai kemudian pada satu masa murid-murid sekolah ini ngeluh katakanlah tiba-tiba listrik mati, komputer mati, filenya lupa nggak kesimpan dan seterusnya. Sehingga muncul satu kebutuhan katakanlah. Nah, waktu itu kemudian dirasa butuh beli UPS misalnya. Nah, UPS ini juga berbagai macam ya, ada spek, ada kapasitasnya begitulah. Boleh jadi UPS yang untuk sekolah itu mungkin ya perlunya mungkin tidak perlu harus sama dengan UPS yang kelasnya kelas yang untuk kantor-kantor atau untuk yang memang ininya IT-nya memang kuat betul. Bahkan boleh jadi ya jangan-jangan tidak perlu tidak perlu UPS, tapi mungkin cukup dengan genset misalnya. Jadi kebutuhan itu mempengaruhi atau bagaimana kita menetapkan awal kebutuhan itu akan mempengaruhi cerita pengadaan itu. Jadi ada efektif, efisien, lalu ada transparan. Ya mudah-mudahan dengan siplah ini prinsip transparansi itu betul-betul sudah terini ya. Prinsipnya sederhana, semua orang bisa melihat, tahu ini penyediaannya ini, harganya sekian. Kalau dulu barangkali ngumpet-ngumpet, kalau sekarang ya saya kira dengan siplah ini mudah-mudahan semuanya sudah jadi tahu. Kemudian terbuka, prinsipnya memberi kesempatan kepada siapapun sebetulnya ya, mitra usaha yang kita anggap mampu. Bersaing, bayangan saya sebetulnya produk-produk yang dibutuhkan oleh sekolah, produk yang tanda kutip sudah melalui proses persaingan pasar begitu. Jadi ini lebih mudah mengoreksinya atau bagaimana kita memastikan harga atau produk itu bagus atau tidak ya. Karena untuk barang yang pasaran tentu saja kita yang awam bisa segera mudah membandingkan dengan produk barang pasaran yang lain gitu ya. Berbeda dengan produk-produk yang memang itu tidak pasaran ya, tentu saja perlu effort lagi untuk memastikan ini harganya benar atau tidak. Jadi intinya seperti itu. Yang lain adil, tidak diskriminatif, akuntabel, saya kira itu prinsip-prinsip yang saya kira Bapak Ibu sudah paham lah maksudnya. Dan sebelum ditutup, prinsipnya begini, selain prinsip, ada satu hal lagi yang saya ingin menyampaikan dan ini menjadi satu pemahaman kita, etika pengadaan. Jadi etika pengadaan ini perlu menjadi concern kita semua untuk menjaga keberlangsungan proses pengadaan ini
secara apa ya, bisa dipercaya begitulah. Pada waktunya nanti Siplah ini akan terganggu juga kalau kemudian prinsip atau etika pengadaan ini tidak kita jalankan dengan benar. Jadi etika ini ya sederhana, kita nggak mau ada yang namanya pembelian-pembelian fiktif, kita juga tidak mau ada yang namanya, mohon maaf, misalnya ada ongkos-ongkos klik dan segala macam. Hal-hal kecil tapi itu bisa mengganggu keberlangsungan atau kepercayaan kita terhadap sistem yang sudah kita bangun. Saya kira itu Bu Ida, moderator, mudah-mudahan nggak nyampe 10 menit ya, tapi prinsipnya kami mendukung betul Siplah ini dan ayo kita jalankan proses pengadaan ini secara benar, ikuti saja Siplah ini dan kemudian etika pengadaan tadi menjadi laku kita semua lah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yulianto. Tepat sekali waktunya pas 10 menit Bapak, tidak lebih tidak kurang. Baik, jadi memang Pak Yulianto, ini memang perlu adanya relaksasi ya Bapak ya dalam pengadaan di suatu pendidikan dan memang ada banyak sekali yang harus kita perhatikan. Bapak dan juga Ibu dari sumber pembiayaan, lalu kompetensi tertentu, organisasi perangkat daerah dan juga SDM ya Pak Yulianto ya. Itu perlu kita nanti akan bahas kembali. Baik, dan untuk itu berikutnya kami akan persilahkan kembali yaitu narasumber berikutnya yang sudah hadir. Mohon maaf sebelumnya Bapak Bahri SSTP MSI tidak dapat hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Untuk itu langsung saja akan diwakilkan. Sudah hadir, saya akan sapa terlebih dahulu. Apa kabar Bapak Wasja? Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, sama seperti narasumber berikutnya kami akan berikan waktu selama 10 menit ke depan. Untuk kita akan persilakan kepada Bapak Wasja SSOS MEC Dev. Beliau selaku Kepala Seksi Wilayah 4 Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri. Silakan Bapak, kami persilakan. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak semuanya. Cek dulu suara bagus. Jelas bagus, Bapak, ya? jelas Bapak. Terima kasih. Ya, saya ucapkan juga terima kasih ke teman-teman di Kemendikbud. Apresiasi juga untuk Kemendikbud karena bergerak cepat. Akselerasinya pun perlu kita tiru untuk kecepatan penanganan anggaran ini. Dan tentunya ini yang jangan lupa juga akselerasi diperlukan, tapi regulasi harus kita utamakan. Oke. Saya langsung aja mungkin ke slide, mohon ditampilkan. Baik, sesaat lagi akan segera kami tampilkan, Bapak Wasja. Mohon ditunggu. Ya. Oke, baik. Ini topik, baik sudah muncul Bapak, kami persilakan. Oke, next mungkin yang kedua. Next dulu, Mas. Baik, mohon izin. Adakah kesalahan Bapak atau mungkin bagaimana yang dapat kami bantu? Oke, udah di next aja langsung. Oke, langsung next slide. Nah, mungkin kalau kita lihat dari sisi kebijakan ini ada slide langsung lagi, ada dua. Yang ketiga, yang keempat. Nah, berangkat mungkin, nah satu lagi. Oke. Yang keempat ya. Mungkin berangkat dari laporan keuangan yang kami terima di 2019 ini, ternyata banyak permasalahan yang kami temukan. Antara lainnya hasil audit BPK terhadap laporan pengelolaan penggunaan dana BOS salah satunya. Ini hampir rata-rata dari sekian ini terlihat bahwa pengelolaan keuangan daerah khususnya, yaitu pengelolaan dana BOS, masih banyak ditemukan tidak sesuai dengan aturan. Nah, ini ditemukan di beberapa hal ini. Nah, ini sebetulnya kalau kita bicara opini dari BPK ini adalah pencetus salah satu tidak terciptanya opini dari BPK yang WTP. Nah, kita berharap ke depan tidak ada lagi terjadi hal-hal yang demikian. Karena kalau kita lihat di sini bahwa SKPD pendidikan merupakan salah satu pelapor nanti untuk
pengelolaan daerah khususnya. Ya, antara lain kalau kita bicara di dinas pendidikan, ada salah satu kegiatan yaitu tentang pengelolaan dana bos. Yang tadi disampaikan di di Pases juga dari tadi pembukaan bahwa anggaran itu besar untuk daerah ini. Ini yang mungkin harus kita lihat bahwa saking besarnya, padahal kalau kita lihat ini sampai terbagi dalam beberapa edukasi, yaitu ke sekolah-sekolah yang bermacam-macam itu. Kita lanjut. Nah, antara lain kalau kita lihat di permasalahannya, ini adalah di kas, aset tetap, barang dan jasanya, dan beberapa golongan sebelumnya. Ini yang harus kita perhatikan nanti ketika teman-teman melakukan eksekusi pembelian apapun, pelaporan, ini yang harus kita perhatikan. Oke, lanjut. Nah, sebelum ke sini saya sampaikan bahwa dengan dasar itu lahirlah Permendagri 24/2020 tentang pengelolaan dana bantuan sosial untuk Pemda. Terus kita nanti ke depan menjadi tanggal ukur untuk pengelolaan keuangan daerah khususnya. Nah, di sini ada perubahan kebijakan pengelolaan dana bos, antara lain dari segi dana transfer, tentunya ada undang-undang, ada regulasi, ada PMK yang mengatakan hal demikian, dan besaran pun ini kita lihat bahwa ada besaran uang yang harus kita pertanggungjawabkan nanti ke depannya. Oke, lanjut. Karena di sini dengan mekanisme baru, dulu pemerintah pusat itu mentransfernya ke SAUD di provinsi, dan provinsi memberikannya ke kabupaten kota dan sekolahnya. Nah, sekarang dengan mekanisme baru dengan PMK 9 ini, pemerintah pusat RKUN-nya langsung mentransfer ke sekolah. Rekening sekolah merupakan rekening kas setiap sekolah pada bank umum yang terdaftar dalam sistem planningnya. Nanti kita harus menyesuaikan. Ini yang nanti harus kita jadikan perhatian untuk kita. Lanjut. Nah, di sini juga terlihat bahwa sekolah dengan mekanisme rekomendasi penyelenggaraan dana bos ini, tentunya nanti sekolah harus menyampaikan laporan dari satu penggunaan dana bosnya kepada Kemendikbud melalui bos salur. Kemendikbud menyampaikan rekomendasi pengelolaan dana bos kepada Kemendikbud juga nanti. Jadi di sini akan terlihat alur-alurnya. Nah, berdasarkan rekomendasi Kemendikbud DPK, menyampaikan rekomendasi kepada KPA pengelolaan DAK-nya. Nah, ini pun harus kita perhatikan. Oke, lanjut. Nah, di sini diberikanlah ada kebijakan khusus di sini bahwa ada penyaluran bos langsung ke rekening sekolah, salah satunya penggunaan bos lebih fleksibel dan untuk sekolah, nilai satuan bos meningkat, laporan bos diperketat agar lebih transparan dan akuntabel. Oke, lanjut. Kategori kalau kita perbandingkan antara situasi 2019-2020, nah ini akan terlihat perbedaannya signifikan banget. Mungkin kita bisa baca nanti di sini terlihat bahwa pembayaran guru honorer misalkan sekarang sudah berubah dengan yang lama. Pembelian buku teks pun dari ini bersesuaikan juga dengan regulasi yang diberikan oleh Kemendikbud. Ya, lanjut. Nah, ini nanti kita bicara penggunaan, nanti kita lihat regulasi, tentunya ada Permendikbud nomor 8, kita ikutin aturan itu. Lanjut. Ini ada binwas pengelolaan itu. Kalau dana bos merupakan dana transfer ke daerah, sehingga pengelolaan dana bos pada awalnya mengikuti prinsip pengelolaan keuangan daerah khususnya. Satu, prinsip penerimaan yang menjadi hak tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali diatur oleh lain dalam PP. Nah, ini perbedaan salah satunya. Kedua, prinsip penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dianggarkan pada APBD. Kita ikuti aturan itu ada PP, Undang-Undang 17, ada Undang-Undang 1, ada Undang-Undang 23. Nah, di sini tentunya dengan adanya pengecualian ini kita ikuti aturan regulasi dimaksud. Karena kalau kita lihat sebagai dasar hukum penggunaan langsung taraf dalam pasal 8 yang menyebut ini kita merujuk sana juga. Dianggarkan pada BPD provinsi tentunya. Ini ada hibah, rekening, stabilitas, swasta, negeri, kewenangan kabupaten kota, segmen di khusus swasta, kewenangan provinsi. Nah, program kegiatan ada rekening, segmen, stabilitas, negeri, dan kewenangan provinsi. Ini juga harus ikut aturan nanti regulasi yang memayungi ini. Lanjut. Di sini pun kalau kita lihat dari tadi ada C-nya prinsip penerimaan yang menjadi hak dan belanja menjadi kewajiban masuk ke RKUD
yang dikelola oleh BUD. Dan prinsip penerimaan yang dilihat melalui KUD yang dikelola BUD dilakukan pencatatan dan pengesahan. Tapi walaupun dari ada kesempatan teman-teman dari Kemendikbud dengan ekonomi transfer langsung ke sekolah, kemudian tadi dengan kebijakan ini kita atur nanti di Permendagri 24 tentang pengelolaan dana BOS ini. Tadi yang khususnya meliputi pengelolaan dana BOS dari Dikmen, Kemendikbud negeri, pengelolaan dana BOS dari Dinkes negeri, dan swasta pun kita atur di sini. Tentunya teman-teman nanti Pemda di sini ada kepala dinas, ada sekolah, pengelola keuangannya, kita betul-betul masuk ke dalam ranahnya pengelolaan dimaksud. Nah, karena kalau kita lihat di situ di pasal 6 nanti di Permendagri 24, di sini yang dikatakan bahwa pejabat pengelola keuangan dana BOS, pejabat pengelola keuangan dana BOS khususnya itu terdiri dari PPKAD selaku BUD, pembuat pengguna anggaran, bendahara pengelola CPD, tanggung jawab dana BOS, bendahara dana BOS. Nah, ini harus bersinergi di situ. Karena di situ punya tugas masing-masing. PPKAD punya tugasnya banyak, nanti di 24 kita baca aja langsung. Di PA juga mempunyai kewajiban dan tugasnya, kewenangannya. Penanggung jawab pun punya tugas dan kewenangannya, PPKSMD pun mempunyai tugas dan kewenangannya. Nah, ini harus kita tentunya kita pelajari dari sisi regulasi tadi. Oke, lanjut. Lagi Bapak. Siap. Nah, dari sini tadi saya dorong bahwa di sini merupakan perubahan-perubahan ini. Oke, lanjut ini ikutin aturan di sana. Nah, mekanisme pengelolaan dana BOS pada saat ini, yaitu tadi dengan mentransfer ini tentunya nanti akan kembali ke regulasi 24. Kita harus tentunya membaca ini. Jadi diterjemahkan dalam konsep ini. Ini ada pentransferan dari Kementerian ini sesuai dengan kebijakannya. Kita ikutin di sana. Lanjut. Ini pun lanjut untuk pasca. Lanjut, lanjut, satu lagi. Nah, di sini kalau kita lihat ada perencanaan penganggaran, penata usaha pertanggungjawaban, ada pelaporan. Di sini ada dinas pendidikan provinsi, ada provinsi, waktu pelaksanaan. Kita ikutin aturan yang disampaikan di sini, di Permendagri 24 tentunya ada mekanisme input RKS murni misalnya ada perubahan. Nah, ini harus kita ikutin alur di sini pun sudah dijelaskan dalam Permendagri 24 ini. Kita ikutin di sini. Dan provinsi kabupaten kota pun sama. Kita lanjut. Nah, karena di sini kalau kita lihat setelah alokasi dari transfer ke Pak Dinas menyampaikan RKS dana BOS, kepala BKAD provinsi kabupaten kota menelaah dan menyampaikan ke TAPD tim anggaran pemerintah daerah. Setelah dilakukan penyesuaian dan sebagainya dengan regulasi tentunya masuk ke PKAD untuk menetapkan melihatnya lagi. Alokasi sama atau dengan regulasinya, dia harus dilakukan penyaluran perubahan. Nah, kita tentunya di sini akan menyesuaikan anggaran alokasi dana BOS ketika ada perubahan dengan yang kemarin dialokasikan. Perubahan tentunya harus ada perkada, itu pun harus kita akomodir, ikuti aturan tentang pengelolaan keuangan daerah, tentang perubahan-perubahan ini. Karena ini ada kebijakan pusat yang mengamanatkan untuk melakukan perubahan. Jika ada perbedaan mendahului perubahan, sudah dibuatkan dengan perkara. Oke, lanjut. Ini notifikasi penerimaannya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, di sini yang satu lagi terus. Lanjut. Ya, mohon izin Bapak Wasja. Ya, waktu yang satu lagi. Sudah habis. Nah, ini mungkin saya berikan fleksibilitas di sini. Ada fleksibilitas dalam arti ketika ada perubahan. Mungkin nanti teman-teman sekolah yang melakukan perubahan-perubahan ini gimana? Nanti selama ini kan kita harus ke PPKAD. Nah, ini di sini ada perubahan di sini dalam Amdal 24 itu perubahan dilakukan oleh perincian objek belanja dalam satuan jenis belanja dengan antar objek belanja dalam satu jenis belanja. Perubahan RKS ditetapkan kelas sekolah disetujui oleh komite. Perubahan RKS disampaikan kepada dinas pendidikan. Nah, ini diatur di pasal 6 Permendagri 24. Mungkin itu dari saya. Sementara ini, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wasja dari Kemendagri. Memang nanti banyak sekali yang akan kita bahas mengenai dana BOS ya Bapak, dan juga bagaimana kita mengedukasi dari masing-masing sekolah. Kalau tadi saya sempat menyimak mengenai pengelolaan dana BOS, lalu penyaluran dana BOS dan juga penggunaan dana BOS ya Bapak. Nanti kita akan bahas satu persatu. Dan rupanya ini sudah banyak sekali masuk pertanyaan yang sudah saya terima. Untuk itu sekali lagi Bapak dan juga Ibu jangan lupa untuk aktif bertanya dan kembali lagi untuk ditujukan kepada siapakah pertanyaan tersebut. Baik, kita akan lanjut lagi. Berikutnya untuk narasumber yang sudah hadir di samping saya sudah ada Bapak Henry Eko Hafsanto,
Beliau merupakan penyelia sistem elektronik PBJ Satuan Pendidikan, Biro Umum dan PBJ. Kembali Bapak, saya akan berikan waktu 10 menit. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, oke, slide-nya sudah masuk ya. Jadi mungkin tadi sudah banyak para narasumber sebelumnya yang menjelaskan tentang siplah dan pengadaan di sekolah. Jadi mungkin saya sekilas saja. Lanjut, next slide. Nah, ini mungkin gambaran aja nih Mbak, selama setahun berjalan, ini kurang lebih siplah sudah digunakan oleh 63.000 sekolah yang sudah bergabung dengan siplah. Aktif bertransaksi, kemudian kita ada 11 ribuan penyedia, baru 11 ribu, dan nilai total transaksi yang sudah ada di siplah itu sekitar 5 triliun. Ini sebenarnya angka ini masih kecil, karena tahun kemarin siplah itu harus melayani 220.000 sekolah, jadi baru sekitar seperempat ya, seperempat dari sekolah yang harus dilayani. Kemudian tahun ini itu diperluas lagi, di Permendikbud 14 itu kita diminta melayani satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan itu bertambah dari 220.000 menjadi 440.000 satuan pendidikan. Itu terdiri selain dari SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, ditambah dengan PAUD, pendidikan non formal, dan kesetaraan. Jadi ini istilahnya penggunanya harus lebih banyak lagi yang harus kami layanin, dan tentu saja yang menjadi topik utama adalah penyedianya. Jadi penyedianya ini masih sangat sedikit. Kalau untuk 440.000 dilayani oleh 11.000 penyedia ini sangat kecil sekali. Nah, kami menggandeng kolaborasi dengan banyak kementerian yang memang membina UMKM, bahwa di kementerian ini, Kementerian Pendidikan sudah punya platform yang secara secara penggunanya itu sudah terjamin, diverifikasi oleh kementerian setiap tahun. Kemudian secara dananya juga sudah terjamin. Dana yang digunakan untuk belanja di siplah ini adalah dana yang dikelola oleh sekolah. Itu baik dana BOS sendiri total untuk tahun ini saja itu 54 triliun. Ya, walaupun memang tidak semuanya tidak dibelanjakan, artinya ada pembayaran honor dan sebagainya. Tapi ini kan lumayan besar ya captive marketnya ya. Jadi sudah bukan potensial usernya, memang usernya 440.000, kemudian secara dananya 54 triliun yang BOS saja, belum BOS yang lain-lainnya, kemudian belum lagi BOP dan banyak lagi dana-dana lain yang dikelola sekolah.
Yang berikutnya dari Kalimantan Tengah masih dengan Bapak Akid Adianur. Perlu sosialisasi setidaknya 3 pihak antara lain sekolah, Disdik, pemeriksaan keuangan atau inspektorat untuk menyamakan persepsi Bapak. Adakah juga program tersebut? Ada, dan kalau untuk pemeriksaan, terutama kan ini BOS ini kan adalah dana yang ditransfer langsung ke daerah. Betul. Jadi memang pemeriksaannya ini ada di daerah, tidak lagi di pusat. Makanya untuk terkait sosialisasi ini memang dari Bapak Ibu Dinas yang harus berperan aktif. Karena pemeriksaan dari daerah, bukan dari pusat lagi. Oke, baik. Jadi memang dari Kalimantan Tengah untuk pelatihan dan juga program yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Henry memang sudah ada. Jadi nanti Bapak dan juga Ibu tinggal mencocokkan schedule-nya masing-masing, lalu dilaporkan, nanti kita akan sesuaikan dengan schedule Bapak dan juga Ibu. Baiklah, untuk itu berikutnya saya ada pertanyaan untuk Kemendagri. Halo Bapak Wasja, masih bersama dengan kami Bapak? Ya. Baik Ya. Bapak, ini ada pertanyaan untuk Kemendagri. Dari UKPBJ Banten, Bapak, untuk pelaksanaan pengadaan Barjas, apakah untuk Sipla ini berlaku hanya dana BOS atau BOSDA? Sedangkan kegiatan fisik terutama di sekolah itu sangat banyak, Bapak. Mohon untuk pencerahannya. Siap, Ibu. Ya, kembali ke kebijakan tadi bahwa seluruhnya nanti ke depan dan sekarang kita menggunakan Sipla juga kan. Nanti dari misalkan ke anggarannya ada di Sipos. Nah, tadi ada kegiatan misalkan dari pembangunan fisik apa yang terkait dengan ada di sekolah. Nah, kita menggunakannya dengan Sipla tadi. Sehingga tadi teman-teman pengelola dana BOSDA melakukan tadi perencanaan yang betul-betul matang, siapa ditargetkan, kita harus betul-betul di situ karena berangkat dari rencananya ada DPA-nya, DPA kita dorong melakukan eksekusi eksekusi belanja tadi dengan Sipla, dengan mekanisme tadi menunjuk melakukan negosiasi dan sebagainya di Sipla nanti diatur, barulah kita akan kembali lagi ke kita untuk penata-usahaan berikutnya. Kembali ke tadi Bu, intinya tadi pemerintah kebijakan mengatur kalau memang dikatakan seluruhnya ya harus kita lakukan itu mungkin. Baik, terima kasih Bapak Wasja. Dan ini saya ada lagi pertanyaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal. Ada 2 pertanyaan ya, Bapak-Bapak mohon disimak untuk bisa diberikan penjelasannya seluruh narasumber. Pertanyaan pertama adalah mohon penjelasannya lebih detail kaitannya dengan kendala yang memungkinkan satuan pendidikan untuk melakukan pengadaan barang atau jasa secara luring. Mungkin kita akan bahas satu pertanyaan terlebih dahulu. Siapakah mungkin yang akan menjawab? Mungkin Bapak Henry terlebih dahulu, nanti bisa langsung diberikan komentar oleh Bapak Nandana sesaat lagi. Silakan. Baik. Bapak. Terima kasih. Jadi memang pertanyaan terkait luring ini paling banyak ditanya. Ini masalah kebiasaan aja. Jadi masalah apa namanya ya, merubah budaya ya. Yang sebelumnya belanja sekolah, belanja satuan pendidikan itu dilakukan secara luring, langsung cash and carry ke toko sebelah atau sales yang datang. Nah sekarang budaya ini harus dirubah. Semuanya harus tercatat melalui Sipla. Kemudian kalau pertanyaan yang paling utama kan, Pak kami ingin belanja tapi penyedia yang kami tidak ada di Sipla. Nah ini yang sebenarnya memang para penyedia ini sekarang harus kami informasikan melalui acara sosialisasi ini bahwa sekolah sekarang sudah wajib. Jadi kondisi luring hanya 2, yaitu kondisi kahar atau kebencanaan di mana semua marketplace-nya tidak dapat operasi. Yang kedua, sekolah tidak ada internet. Nah, untuk selain 2 kondisi ini ya harus dilakukan secara daring. Mungkin dari saya itu. Baik, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Henry mengenai sanksi juga ya Bapak ya. Dan berikutnya ini masih ada lagi, mungkin Bapak Nandana ada yang ingin ditambahkan Bapak dari pertanyaan sebelumnya? Atau ingin berkomentar Bapak? Kami persilakan. Halo, selamat pagi Bapak Nandana, masih hadir di tengah-tengah kami saat ini? Baik, sambil menunggu Bapak Nandana untuk merespon, kembali ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita closing di segmen kedua ini untuk kembali untuk Bapak Wasja ya. Mohon maaf sebentar, rupanya ada sedikit trouble dari saya punya tablet. Mohon izin Bapak dan juga Ibu. Oke, sambil menunggu terkoneksi lagi tablet saya. Bapak Nandana masih hadir? Oke, baik, ini sudah muncul kembali untuk Bapak Wasja
Dari Kemendagri, Bapak, pertanyaan dari Bangka Belitung SMAN 1 Sijuk, Iketut Suladra. Izin bertanya Bapak, kami dari SMAN 1 Sijuk Belitung, adakah pengelolaan dana BOS APBN itu sudah menggunakan ARKAS wajib menggunakan aplikasi SIMDA lagi, Pak? Bagaimana Bapak? Ya, izin menyampaikan bahwa ini kan tadi dari Kemendikbud menyampaikan juga ada ARKAS, dan kita ada SIRBOS, ya kan. Nanti SIRBOS dengan ARKAS kita lagi diskusikan dengan tim Mas Menteri. Nanti ke depan kita akan menggunakan apa, kembali kita tadi. Nah, korelasi dengan di daerah itu pengelolaan keuangan daerah yang kita berbicara dalam menggunakan SIMDA atau apapun, kita itu nanti integrasi tersendiri lagi, karena bicara SIRBOS ini pengelolaan tentang dana bosnya sendiri. Nanti korelasi ketika penyampaian laporan, nah akan berkorelasi nanti dengan tadi yang pengelolaan daerahnya yang besarnya tadi ada SIMDA, ada SIPKD, ada direktur dan sebagainya. Nah ini yang harus kita lihat, ini berbeda karena ketika bicara pengelolaan dana bosnya ini spesifik, tadi sudah diatur, ada kebijakan sendiri, juga ada yang Permen 24. Ini salah satu poin dari situ. Gitu. Ini akan berbeda gitu alurnya. Tapi nanti satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan daerah secara bergerak. Yang tadi saya di awal sampaikan bahwa SKPD ini merupakan entitas laporan. Salah satu laporan itu adalah sekolah-sekolah tadi. Ini yang harus kita sambungkan sekolah-sekolah nanti mungkin di Bangka Belitung bukan hanya SMK apa tadi saya lupa, seluruhnya ada 200. Ini akan bersama-sama menyiapkan laporan nanti ke dinas pendidikannya. Nah, di sisi lain, teman-teman sekolah harus melakukan tadi akuntabilitas dan transparansi tentang pengelolaan dana bosnya, dana yang diterimanya. Itu dengan tadi SIRBOS salah satunya, ARKAS nanti dengan mekanisme perencanaannya, dan SIPLAH ini. Makanya nanti akan berkorelasi SIRBOS, SIPLAH gitu kan, mekanismenya itu diatur. Ada Permen 24 yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, tata usaha dan pertanggungjawabannya. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan sebelum kita closing di segmen kedua ini, saya ingin menarik kesimpulan dari masing-masing narasumber. Namun sebelumnya saya ingin menarik kesimpulan terlebih dahulu oleh Bapak Nandana Aditya Baswara. Bapak masih bergabung dengan kami, Bapak? Halo, selamat pagi Bapak Nandana, masih bergabungkah? Atau rupanya ada sedikit trouble di connection-nya ya? Oke, kita akan lanjut untuk mungkin perwakilan dari LKPP terlebih dahulu. Bapak Antonius, adakah kesimpulan sebelum kita menutup segmen ini, Bapak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi intinya tadi adalah prinsip dari pengadaan itu harus dipegang penuh, ya. Walaupun di sini kami memberikan fleksibilitas dari aturan SIPLAH, tapi prinsip dan tujuan pengadaan itu harus tetap dilakukan. Jadi apapun aturan yang dipakai, ya, khususnya SIPLAH ini kan menggunakan aturan Permendikbud ya, dan untuk prinsip dan tujuan itu tetap sama. Nah, jadi tadi sempat dikatakan juga antara luring dengan daring. Nah, kedepannya sebenarnya pengadaan itu harus berorientasi pada daring, Mbak. Jadi karena apa ya, untuk apa namanya, dengan apalagi teknologi yang sekarang sudah canggih, harapannya interaksi antara si penyedia dengan si user, dengan si buyer ya itu harus dikurangi gitu ya, supaya lebih meningkatkan lagi apa namanya kompetisinya, lalu efektif dan efisien itu lebih ditingkatkan lagi. Jadi untuk kegiatan proses apa namanya interaksi antara si penyedia dengan si usernya itu ya sudah harus diminimalkan seperti itu. Jadi intinya adalah kami sangat berharap bahwa nanti proses pengadaan ini dengan menggunakan SIPLAH ini prinsip-prinsip pengadaan itu tetap harus dilakukan. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Bapak Antonius, luar biasa sekali. Perlu interaksi ya Bapak ya. Baik, dan berikutnya boleh saya tarik kesimpulan dari Bapak Wasja, Kemendagri Bapak, silakan. Oke, mungkin dari saya ini aja Pak. Tadi yang di awal katakan Pak, akselerasi pengelolaan dana BOS harus kita dukung.
tapi jangan lupa regulasi yang mendukung. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak Wasja. Dan berikutnya saya ingin menarik kesimpulan yang sudah hadir di samping saya, Bapak Henry. Boleh Bapak kesimpulannya sedikit saja untuk kami semua? Baik, jadi kesimpulannya dalam pengelolaan sekolah ini semua memang sudah mulai berubah budayanya ke elektronik. Tidak hanya dari pengadaan, mulai dari perencanaan, pengelolaan, sampai nanti pelaporan, semuanya berubah elektronik. Jadi ini memang sebuah keniscayaan dan pasti terjadi, jadi memang harus ada perubahan budaya. Perubahan yang lebih baik lagi untuk kedepannya ya. Baik, terima kasih. Mungkin boleh Bapak Nandana Aditya Baswara sudahkah tersambung kembali dengan kami Bapak untuk memberikan kesimpulan terakhir. Halo Bapak. Ya, halo Mbak. Ya Bapak Nandana, sebelum kita closing di segmen ini mungkin boleh saya tarik kesimpulan dari Bapak. Kami persilakan Pak. Ya, jadi kesimpulannya adalah tolong semuanya mengikuti Permendikbud ya masalah siplah ini, dan tolong semuanya menggunakan siplah sebisa mungkin diikuti, termasuk tadi dari pesan-pesan narasumber yang lain dari LKPP, lalu dari Dagri terkait dengan pertanggungjawaban dan cara lelangnya, prinsip-prinsipnya. Mohon semuanya diikuti dan mohon semuanya kalau bisa jaga akuntabilitas, jaga governance, pakai siplah, lalu laporkan juga menggunakan Arkas dan Simbos. Dan mohon perhatikan betul juknis-juknisnya, intinya manfaatkan dana BOS sebisa mungkin untuk apa yang paling dibutuhkan oleh sekolah dan juga guru dan siswa-siswanya. Jangan sampai karena ada pandemi dan ketakutan-ketakutan kita yang kadang-kadang tidak jelas, menghambat proses pembelajaran di sekolah ataupun yang berbasis PJJ. Mungkin itu saja closing dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung dan juga memberikan paparannya dalam segmen kedua ini dalam sesi pengadaan barang dan jasa di Satuan Pendidikan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terlebih dahulu terima kasih untuk Bapak Antonis perwakilan dari LKPP, terima kasih. Lalu berikutnya Bapak Wasja SOS MSC Dev. Beliau merupakan Kepala Seksi Wilayah 4 Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri. Terima kasih Bapak. Lalu di samping saya, terima kasih Bapak Henry Eko Hapsanto, Penyelia Sistem Elektronik PBJ Satuan Pendidikan Biro Umum dan PBJ. Terima kasih Bapak sudah hadir. Dan juga Bapak Nandana Aditya Baswara, Koordinator Perencanaan dan Penganggaran di Jenpaut, Dikdas, dan Dikmen. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu yang sudah berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Untuk itu saya ingatkan kembali, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan menuju ke segmen berikutnya, yaitu segmen 3, di mana kita akan membahas lebih lanjut mengenai UMKM sebagai penyedia dalam siplah. Dan siapakah yang diuntungkan dalam UMKM? Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.